wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan, nama saya Fatihah Putri dengan nomor induk mahasiswa 24010103012 dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian koneksi antara teori matematika diskrit dengan tema yang saya angkat, yaitu hubungan antara prestasi akademik dan non-akademik siswa SMP Negeri 3 Gunung Sari. Siapa kita? SMP 3 Gunung Sari. SMP Negeri 3 Gunung Sari tidak hanya berfokus pada prestasi akademiknya saja, tetapi juga mendorong mengembangkan potensi non-akademik siswa seperti olahraga, seni, dan ekstrakurikuler. Banyak siswa yang mampu menyeimbangkan keduanya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimana keterkaitan antara prestasi akademik dan non-akademik dapat dianalisis secara logis dan sistematis melalui pendekatan matematika diskrit sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan antara koneksi teori matematika diskrit dengan tema yang saya angkat adalah hubungan prestasi akademik siswa dan non-akademik siswa SMP Negeri 3 Gunung Sari. Nah, kita beralih ke yang pertama. Yaitu analisis logika. Nah, sebelum saya menjelaskan contoh dari analisis logika, di sini saya akan menjabarkan pengertian dari analisis logika. Apa yang dimaksud dengan analisis logika? Analisis logika digunakan untuk menyatakan hubungan antar pernyataan. Maksudnya, kalimat itu bisa bernilai salah dan juga bisa bernilai benar. Tujuannya adalah untuk memahami keterkaitan sebab akibat dari situasi yang nyata menggunakan simbol-simbol logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang langsung saja kita beralih ke contoh dari analisis logika. Nah, kita permisalkan P sama dengan siswa berprestasi non-akademik, kemudian Q sama dengan siswa berprestasi akademik, dan R sama dengan siswa mendapat penghargaan sekolah. Nah, kita di sini kita bisa membuat dia P dan Q, maka R. Nah, maksudnya itu adalah jika siswa berprestasi di dua bidang, maka mendapatkan penghargaan. P itu siswa berprestasi non-akademik, dan Q itu siswa berprestasi akademik. Jadinya kalau digabung siswa berprestasi non-akademik dan siswa berprestasi akademik, maka R siswa mendapat penghargaan sekolah. Nah, jadi bisa disimpulkan jika siswa berprestasi di dua bidang, maka mendapatkan penghargaan. Balik ke nomor 2, yaitu lingkaran P, maka lingkaran R. Nah, lingkaran P berarti P adalah siswa berprestasi non-akademik, kalau lingkarannya berarti siswa tidak berprestasi non-akademik. Lingkaran R, nah lingkaran R berarti dia tidak mendapatkan penghargaan. Jadi bisa kita simpulkan, jika siswa tidak berprestasi di bidang non-akademik, maka peluang penghargaan kecil. Begitu juga P maka Q, siswa aktif ekstrakurikuler, maka prestasi akademiknya meningkat. Nah, di sini saya sudah memberikan tabel kebenaran. Nah, ini adalah pembuktian dari tabel kebenaran. Kemudian kita lanjut ke analisis himpunan. Yang mana sebelum saya menjelaskan contoh dari analisis himpunan, saya akan menjelaskan apa sih analisis himpunan dalam matematika. Analisis himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki kesamaan sifat tertentu. Dalam konteks ini, setiap himpunan berisi kelompok siswa yang memiliki jenis prestasi yang berbeda. Operasinya bisa irisan, gabungan, dan juga selisih. Di mana irisan itu adalah himpunan yang berisi elemen yang sama. Nah, contohnya dia itu muncul di kedua himpunan, itu yang disebut irisan. Nah, gabungan adalah penggabungan atau semua elemen dari kedua himpunan tersebut. Kemudian selisih adalah elemen yang hanya ada di himpunan pertama dan tidak ada di himpunan kedua. Agar lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh. Contoh, A sama dengan siswa berprestasi akademik, B siswa berprestasi non-akademik, dan C siswa penerima penghargaan. Contoh A-nya itu Regina, Farida, Giska, Rehana. Berarti siswa yang berprestasi akademik itu adalah Regina, Farida, Giska, dan Rehana. Kemudian yang siswa berprestasi non-akademik itu ada Arya, Giska, Julali, dan Rehana. Kemudian yang C itu adalah Rehana dan Giska. Nah, di sini kita bisa menganalisis himpunan dengan irisan B. Maksudnya A irisan B adalah himpunan yang berisi elemen yang berada di keduanya. Nah, ini kan di samping itu saya sudah menaruhkan di gambar itu ada diagram. Di sini saya sudah menaruhkan diagram yang mana A-nya itu termasuk Regina, Farida, Giska, dan Rehana, B-nya itu Julali, Arya, Giska, dan Rehana, dan C itu Giska dan Rehana. Nah, A irisan B berarti yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B, yaitu Giska dan Rehana. Kita taruh di sini Giska dan Rehana. Kemudian A gabung B berarti semua yang ada di elemen A dan semua yang berada di elemen B, yaitu Regina, Farida, Giska, Rehana, Julali, dan Arya.
Kemudian C selisih A berarti elemen yang ada di himpunan C tapi tidak ada di himpunan A. Karena semua elemen yang berada di himpunan C itu berada di himpunan A juga, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Sampai sini. Kita lanjut ke analisis relasi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang contoh dari analisis relasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih analisis relasi menurut matematika diskrit. Relasi itu menunjukkan hubungan antara dua himpunan. Kita contohkan dengan himpunan X itu adalah siswa dan himpunan Y itu adalah jenis prestasi siswa. Kemudian akan memunculkan relasi R, yang mana relasi R itu adalah elemen dari himpunan X yang memiliki prestasi di Y. Gitu. Nah, makanya di sini di contoh soalnya kita menganalisis X sama dengan Regina, Farida, Giska, Rehana, Juali, dan Arya. Kemudian Y itu jenis prestasinya itu ada akademik dan non akademik, di mana R-nya itu Giska itu dia di akademik, kemudian Giska itu juga di non akademik, Rehana di akademik, Rehana di non akademik, Farida di akademik, Juali di non akademik, Regina di akademik, dan Arya di non akademik. Kita menghubungkan antara dua himpunan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat relasi. Itu sekarang kita beralih ke sifat dari relasi. Yang mana di sini saya menggunakan 3 sifat relasi, yaitu yang pertama reflektif, simetris, dan juga transitif. Baik, kita bahas satu persatu. Yang mana sifat reflektif itu adalah sifat relasi dikatakan reflektif jika kalau ia memiliki setiap elemennya itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Contoh umumnya, dia itu menggunakan tanda sama dengan. Contoh umumnya itu misalnya 2 sama dengan 2. Nah, itu yang disebut dengan sifat reflektif. Tapi dalam kasus yang saya buat ini, kasus di sini, dia itu tidak menyatakan sifat reflektif tersebut, karena di sini contohnya itu adalah Giska, non akademik. Dia itu tidak menyatakan Giska itu tidak menyatakan seperti itu. Jadinya kita itu di sini sifat dari reflektif itu tidak digunakan. Kemudian kita beralih ke sifat yang kedua, itu adalah sifat simetris. Relasi dikatakan simetris jika setiap kali ada pasangan A, B, maka dia harus B, A. Contoh, Ardi berteman dengan Siska juga berteman dengan Ardi, itu contoh umumnya. Tapi dari kasus yang ini tidak menyatakan hal tersebut, dikarenakan pada kasus ini ia menyatakan Giska, non akademik, tetapi tidak menyatakan non akademik, Giska itu tidak menyatakan. Jadinya sifat dari simetris itu tidak digunakan juga di sini. Kemudian kita beralih ke transitif, sifat transitif, yang mana sifat transitif ini relasi dikatakan transitif jika ketika ada pasangan A, B, terus B, C, maka A, C itu yang disebut dengan sifat transitif. Tapi di sini tidak menyatakan hal tersebut. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu analisis bilangan bulat dari tema hubungan prestasi akademik dan non-akademik siswa SMP Negeri 3 Gunung Sari. Nah, sebelum kita beralih ke contohnya, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang apa sih bilangan bulat. Kapan sih bilangan bulat digunakan? Bilangan bulat digunakan untuk menggambarkan kejadian yang berulang kali sering terjadi secara periodik. Nah, untuk kita mengetahui kapan sih dua kegiatan itu terjadi secara bersamaan, kita bisa menggunakan hukum KPK. Langsung saja kita beralih ke contoh soalnya. Yang mana contoh soalnya itu adalah lomba akademik diadakan tiap 6 bulan sekali dan lomba non akademik tiap 8 bulan sekali. Kapan kedua lomba diadakan bersamaan? Kita di sini menggunakan hukum KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yang mana perhitungannya itu KPK dari 6 itu sama dengan 2 kali 3, sedangkan KPK dari 8 itu adalah 2 kubik atau 2 kali 2 kali 2. Nah, kemudian selanjutnya kita cari KPK dari 2 kali 2 kali 2 kali 3 itu sama dengan 24. Jadinya KPK dari 6 dan 8 itu sama dengan 24. Artinya lomba diadakan bersamaan setiap 24 bulan sekali atau 2 tahun sekali. Jadi dapat kita simpulkan dari keempat yang sudah kita analisis tadi, yaitu analisis logika, analisis himpunan, analisis relasi, dan analisis bilangan bulat dari tema prestasi akademik dan non akademik siswa SMP Negeri 3 Gunung Sari. Dapat kita simpulkan yang pertama itu logika. Logika membantu menganalisis hubungan sebab akibat antara aktivitas siswa dan penghargaan yang ia dapatkan. Kemudian dari himpunan itu mempermudah menggolongkan siswa berdasarkan bidang prestasi yang ia miliki. Dari relasi itu memperjelas keterhubungan antar elemen, yang mana elemennya itu adalah siswa terhadap prestasi yang ia miliki. Kemudian kita beralih ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu membantu memprediksikan pola waktu kegiatan sekolah. Yang mana tadi KPK itu menggambarkan sinkronisasi jadwal kegiatan sekolah dengan konsep bilangan bulat. Sekolah bisa merencanakan agenda tahunan lebih teratur sehingga tidak terjadi tumpang tindih agenda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya pribadi dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, salam Pitagoras, salam pejuang angka dalam aksi nyata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.